Halo guys, kembali lagi sama gue Dede Hermawan. Kali ini gue dapat kesempatan buat review motor salah satu dari temen gue yang di Harapan Indah. Modifikasinya itu yang gue seneng, dia elegan, proper banget buat motor Satria FU. Kalau kali ini yang gue mau ngebahas motor ini bukan modif road race, tapi dia modif seperti ini karena dia pakai juga buat harian gitu ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi guys, gue langsung mau review aja secara lengkap motor ini dengan parts-parts brandednya. Oke guys, ini dia untuk video reviewnya, check it out. Gak usah lama-lama lagi guys, kita langsung bahas aja dari bagian depannya dulu. Ini pakai batok Satria FU yang lama, gen pertama ya. Tapi bukan CBU guys, dia pakai CKD punya. Terus pakai Proji depannya, ya pakai mikanya udah diganti, lampunya pakai proyektor biar lebih terang lagi. Terus juga kita ngomongin bagian speedometernya nih guys, di sini dia udah pakai Indiglow juga. Ini kalau diputer ya cakep banget. Jarumnya itu bisa berwarna juga, pakai jarum Indiglow, terus diganti dalamannya pakai negatif juga. Ini rapi banget sih bagian stangnya ya. Dia pakai segitiga dari T20 guys. Segitiga T20 ini baru keluar tahun 2022 kemarin. Dan gue lihat ini salah satu brand aksesoris motor yang bikin buat Satria. Dan finishingnya rapi gitu. Dan segitiga itu salah satu parts yang jarang keluar sih buat Satria gitu ya. Pakai T20 ini harganya sekitar 400 ribuan, 450 ribu. Terus juga shocknya ini guys pakai preload dari B Pro ya. Jadi shock adjuster jadi kayak moge gitu ya. Bisa diputer-puter untuk ngatur kekerasan. Terus juga di bagian kokpitnya ini dia pakai stabilizer stang. Ya, nah ini salah satu parts yang cukup langka dan harga cukup mahal, itu stabilizer dari KTC, Kitako. Ya, Kitako Indonesia, udah termasuk bracketnya juga. Ini harganya udah hampir 2 jutaan guys. Dan ini parts yang langka ya. Terus juga dari bagian koplingnya guys, ini bisa dilihat dia pakai kopling Akosato. Akosato lever ini salah satu part branded juga dipakai di motor-motor, bahkan dari motor kecil sampai motor gede. Ya harganya ini sekitar hampir 2 juta juga guys. Ya warna biru dicocokin dengan tema motornya. Dan memang berasa koplingnya lebih enteng sih. Terus juga gripnya pakai grip Racing Boy. Terus untuk saklarnya juga dia udah pakai saklar. Kayaknya punya Fiction ini. Bisa ada pass beamnya juga, jadi bisa ke beam. Terus pakai spionnya replika Rizoma ya, replika Rizoma Elise. Ini view-nya enak banget. Gede, jadi bisa lihat ke belakang secara jelas. Nah, untuk gas spontannya pakai punya YZ. Pakai starternya punya Honda Supra 100 guys. Ya, ini kelihatannya minimalis ya, rapi banget. Di bagian stangnya juga mas remnya pakai RCB S1 warna hitam. Ini juga soft juga, dipakai di kaliper RCB yang 2 piston. Oke, itu ya di bagian kokpitnya ya guys. Keren banget ya. Ya, kita langsung ngomongin lagi di bagian kedepannya nih. Force stabilizer-nya udah pakai merek Racing Boy. Force stabilizer Alien sebutannya, cuma versi Alien doang yang ngeluarin warna biru. Ya, ini warna birunya. Cakep banget ya guys, senada sama motornya, sama Akosato juga. Terus juga bagian kakinya ini, kaki-kaki depannya kalipernya Brembo, kalipernya Racing Boy 2 piston. Selang remnya juga Racing Boy, dan ini gue bisa bilang full Racing Boy guys, kecuali bautnya ini ya. Ini pakai SP522 Racing Boy punya Satria. Piringannya juga Racing Boy, modelnya ini kayak bunga ya. Ini 290 mm. Nah, kalau di original Satria tuh 290 guys, bukan 320. Ini juga spakbornya pakai Satria FU injection warna biru ya. Terus juga pentil bannya aja itu sampai pakai Racing Boy guys. Jadi gue bilang ini paket depan Racing Boy. Bannya pakai Rosso Corsa 2. Ini ban lengket juga guys ini ya. Mantep. Terus koplingnya juga ini udah diganti. Selang koplingnya kayaknya pakai Supra XX punya. Pakai penadah ini juga biar nggak kemasukan air ya, supaya nggak mati lah gitu ya. Pakai baut. Oke, gue masuk langsung bagian sini ya. Untuk cover filternya di karbonin guys, cakep banget ya ini ya, minimalis. Kalau gue lepas karena gue nggak pakai filter. Kickstarternya juga udah diganti ini ya. Terus underbone-nya pakai underbone Apido Racing yang waktu itu gue pakai juga warna hitam. Ini salah satu parts yang cukup langka saat ini dan harganya cukup tinggi buat underbone doang. Itu udah hampir 50% dari harga motor second, tergantung kondisi sih ya. Mas rem belakang dari Racing Boy, selang rem belakang TDR, pipa knalpot, dan knalpotnya itu pakai Lone Rider knalpot balap. Ini salah satu knalpot juga yang favorit anak Satria. Terus juga ini pakai tabung N-Lion belakangnya. Nah, juga untuk bagian kaki-kaki belakang nih guys, swing armnya semua standar. Tapi ya ini pakai pelek Racing Boy tadi ya. Piringannya juga belakang Racing Boy. Jadi depan belakang piringan Racing Boy untuk velg standar. Terus juga untuk kaliper belakangnya pakai Racing Boy yang 2 piston, warna biru juga guys. Jadi benar-benar menyesuaikan, cakep banget ya. Dan motornya itu rapi banget modifikasinya, ini yang gue suka sih. Elegan ya, mirip-mirip kayak motor gue juga ini kelihatannya, yang gue bilang. Terus joknya juga guys, kalau kalian lihat ini motifnya benar-benar menyerupai jok gue juga.
Ya, emang jok ini tuh enak lah buat dipakai. Terus juga untuk spakbor belakangnya guys, ini dia pakai karbon Kevlar guys. Jadi spakbornya karbon, cover filternya karbon, lalu juga untuk nanti di bagian sini yang akan gue bahas itu dikarbonin juga. Nah, kita lanjut lagi guys, masuk ke sisi kirinya. Nah, di sisi kirinya itu pakai baut-baut Monel juga guys, pemanis ya. Terus pakai karbu juga PE28 dari TDR. Lalu ada koin mesinnya ini diganti juga ya. Dan cowlingnya ini pakai cowling rider original, bahannya plastik ABS. Terus ini radiatornya bersih banget ini, oil coolernya rapi bener. Terus juga cover gearnya dikarbonin ya. Jadi dikarbonin ini bisa pakai gear sensor nih karena original, tapi ini nggak dilobangin nih. Ya, terus juga untuk footstepnya ini Apido ya, satu set. Lanjut juga untuk cover gear belakang nih, cover rantainya juga pakai karbon guys. Ya, ini rapi banget karbonnya. Gear belakang sprocketnya pakai RK, lalu juga rantainya pakai merek DID ya. Cakep banget ini ya, belakangnya sprocketnya warna hitam. Velgnya Racing Boy. Terus juga untuk bannya ya Rosso Corsa depan belakang. Shocknya ini loh guys, shocknya ini shock tabung dari keluaran KTC, Kitako. Ya, warnanya kuning jadi menyerupai Ohlins. Kalau pakai stiker Ohlins sih mirip-mirip lah guys ya. Oke guys, gue udah review motornya. Sekarang gue langsung mau panggil aja ownernya nih. Teman gue Bro Isnu nih. Halo bro. Thank you nih udah dikasih kesempatan buat review motornya. Sekarang mau nanya nih, kenapa sih bro lu dulu kepikiran mau beli Satria? Dulu awalnya karena ini sebenarnya zaman SMP dulu teman gue tuh punya yang CBU gitu, gue nyobain. Itu gue sama sekali belum pernah naik kopling, bener-bener gue pure nyobain. Ternyata enak juga gitu naik kopling. Terus gue emang lihat-lihat motornya gitu, dia udah full modif sih. Cuman enak gitu dibawa kok, oh gini rasanya gitu. Oh, motornya juga ramping gitu. Iya, CBU yang warna merah hitam gitu. Saya cobain, itulah demen gitu. Itu belum punya motor gitu. Terus pas kebetulan pas pengen beli motor gitu, ya udah kira beli Satria gitu. Cuman kan pas tahun saya itu udah serinya Barong tuh. Nah ini Barong nih ya. Iya. Sama kayak gopuknya di Barong biru tribal. Barong iya. Terus Plastik. sukanya juga demennya warna biru gitu. Makanya ngambil yang warna biru. Ya. Sama. Iya. Kurang lebih sama guys, alasannya kayak gua. Waktu dulu zaman SMP ya? Iya, SMP. Nah, berarti kelahiran tahun berapa? 96. Oh, gue 95. Berarti dia di saat SMP 2, gue SMP 3 guys istilahnya. Gue ambil di SMP 3. Ternyata ceritanya mirip-mirip lah. Nah, oke. Sekarang gue tanya lagi nih. Lu kan modif cukup totalitas nih motor. Iya. Kenapa sampai sebegitunya lu mau modif nih motor? Awalnya sebenarnya ini motor masih original gitu. Gue gak ngerti modifan apapun. Emang purenya emang ya udah suka doang. Terus dipakai gitu. Cuman ya pas udah semenjak kesini ngikut temen gitu, oh baru tahu gitu, oh ternyata ada modif gitu. Ya udah akhirnya nyoba-nyoba satu-satu kayak rubah apa gitu. Ya akhirnya sampai kayak begini gitu. Akhirnya gatel juga beli-beli terus. Iya, beli-beli terus. Terus ya ngupgrade juga ini sih yang bikin nambah performa gitu, kayak misalnya rem kan kalau di upgrade kan jadi lebih enak gitu ngerem. Iya, nggak terlalu ini sih mikirnya, nggak terlalu penting gitu. Intinya yang berfungsi nambah lah gitu performanya. Ya. Jadi total boleh. Kalau total modif berarti udah habis berapa puluh juta nih kira-kira nih? Kalau habis ya, kalau saya catat sih ya ada 25 ke atas lah. Soalnya juga nggak merhatiin gitu. Cuman emang ya udah jalan aja gitu. Emang nyicil, nggak langsung beli semua gitu. Emang ada yang kurang, ada yang belum dimodif gitu. Coba pikir-pikir ditambah enak ya. Ya udah akhirnya dibeli kalau emang sekiranya butuh gitu. Pas ada juga. Oh, iya. Pas ada tiba-tiba modif 25 juta aja guys gitu ya. Alasan aja bisa kayak gitu. Sama juga kayak gue sih dimodif cicil-cicil ya. Tiba-tiba motor jadi aja gitu. Dan beli parts yang kayak bisa ngerasain performanya gitu. Iya. Pengereman, underbone juga kaki kan beda banget ya rasanya ya. Pagi udah main mesin lagi. Keren banget guys. Oke guys, jadi itu dia untuk videonya teman-teman. Gimana menurut kalian nih motor Bro Isnu ya? Kalian boleh kasih pendapat. Juga kalian kalau misalnya mau cek Instagramnya ya boleh ya. Nanti nih gue kasih nih IG-nya. Atau kalian juga bisa cek di deskripsi guys. Ya kalau misalnya mau tanya-tanya soal motornya. Jadi saya thank you juga nih bro. Ya Bro Isnu udah dikasih kesempatan. Ditunggu buat video-video selanjutnya guys. Buat review motor-motor selanjutnya. Thank you guys for watching. See you on the next video. Bye-bye.